Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang berbahagia, alhamdulillah serta hadirin yang kami muliakan. Izinkan saya menyampaikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Lukman Modern sebagai Strategi Ketahanan Keluarga dalam Menyikapi Gaming Disorder. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang barangkali kita pernah mendengar. Ada satu omongan anak kecil yang menanyakan kepada orang tuanya. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Pak, Bu, pernah saya minta satu kali main game lagi, boleh ya? Nah, itu ternyata hanya sebagai alasan saja untuk mereka bermain game dengan waktu yang lebih lama. Sehingga kadang kita lalai dan sampai terlena. Akhirnya anak tersebut melakukan main game sampai larut malam. Alasan inilah yang menyebabkan dan membuat saya tertarik untuk mengkaji fenomena ini lebih dalam. Dan juga berdasarkan beberapa data yang kami sediakan juga, salah satunya ketika kita memasuki era digital, bab pengasuhan anak itu masih menjadi tantangan yang sangat besar. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena dengan hadirnya berbagai macam teknologi yang berkembang, salah satunya dengan adanya aplikasi game online, ya, ini yang mengakibatkan anak tersebut rela untuk menghabiskan jutaan rupiah bahkan secara keseluruhan berdasarkan data-data yang kami temukan juga. Dan ini yang menyebabkan fenomena ini makin viral di tengah-tengah kita, atau yang kami kenal dengan istilah gaming disorder ataupun kecanduan bermain game. Sebagai landasan, kami menemukan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, sebesar 46,2%. Itu pasar game online didominasi oleh anak usia di bawah 18 tahun Bapak Ibu. Nah, hal ini cukup membuat kita greget dan membuat penulis merasa oh ternyata ada apa-apanya ini. Kalau misalkan hal ini dibiarkan begitu saja, tentu ini akan berpengaruh buruk bagi pembentukan moral dan karakter generasi penerus kita kelak nantinya. Lalu bagaimana tanggapan Al-Quran mengenai hal ini? Memang secara eksplisit itu tidak dijelaskan tentang fenomena game online kecanduan, karena ini adalah masalah modern Bapak Ibu. Tapi saya menemukan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzi hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, dari sini dapat kami sampaikan juga melihat beberapa rujukan referensi dan juga dari kitab-kitab tafsir, salah satunya tafsir Al-Qurtubi dan juga beberapa riwayat mengatakan bahwasanya perbuatan ataupun perkataan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna ini termasuk pada konteks apa saja, termasuk di era modern saat ini. Ketika kami teliti lebih lanjut, ternyata gaming disorder itu adalah suatu kegiatan yang dapat menyebabkan seseorang itu berada pada kelalaian. Akhirnya apa? Akhirnya berbuat nyaman dengan dunia yang kesia-siaan yang itu. Sehingga kami rumuskan pula Bapak Ibu, ada beberapa bahaya fenomena gaming disorder yang perlu kita ketahui. Yang pertama, meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga, ruang keluarga. Yang kedua, penurunan kesehatan fisik maupun psikis. Dan yang ketiga, risiko trash talk atau anak lebih gemar untuk berkata-kata kasar karena mengikuti teman-teman sebayanya ataupun teman-teman mabarnya, main barengnya. Selanjutnya, bagaimanakah strategi yang harus kita lakukan agar fenomena ini bisa dicegah ataupun setidaknya kita bisa mengurangi dari jumlah para pemain gamers yang dimulai barangkali dari adik-adik kita, anak-anak kita dari lingkungan yang terdekat. Pertama, penulis menawarkan ada 4 cara. Yang pertama, menerapkan Lukman Family Contract, yaitu sebuah strategi berbasis pendekatan pada Al-Quran surat Luqman ayat 13 dengan menanamkan nilai-nilai keteladanan, ibadah, akidah, ketauhidan antara seorang ayah yang dalam hal ini adalah Luqmannya sendiri kepada sang anak, menceritakan menanamkan nilai-nilai ketauhidan. Nah, di sini Lukman Family Contract juga bisa diterapkan di lingkungan rumah dengan menggunakan teknik 3G. Yang pertama ada yang namanya G, yang pertama adalah game time, yaitu membatas waktu. Yang kedua adalah God time, memberikan kesempatan anak-anak untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, fokus kepada ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, great time, memberikan waktu
bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya sebagai bentuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, menerapkan family screen free time. Yang kedua ini, strategi ini dapat kita lakukan di dalam rumah, dalam keluarga, itu dalam bentuk misalnya. Baik, terima kasih Bapak. Belum lagi. Masih Apa? Hah? Udah. Ya kenapa ke sana? Oke, Tam. Silakan Pak Am untuk bertanya. 1 menit sebelumnya di kode aja Pak. Baik. Apa judul penggalan saudara? Judul saya Bapak, Lukman modern sebagai strategi dalam menyikapi gaming disorder. Ada 2 peristilahan yang perlu dibutuhkan. Pertama, Lukman modern. Yang kedua, gaming disorder. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya. Atau gaming disorder. Gaming disorder. Gaming disorder. Ya. Siapa yang anda maksud Lukman modern? Lukman modern ini Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya jawab. Lukman modern ini merupakan, kalau ditanya mengenai sosok, tentu sosok inspirasinya itu adalah Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, Luqman juz 21 itu Pak, yang maksud sama sosok inspirasinya. Nah, Itu Lukman tradisional. Lukman di zamannya. Nah, yang modern yang saya maksudkan itu adalah penerapan dari nilai-nilai keteladanan beliau untuk diterapkan di era modern saat ini. Berarti yang anda maksudkan ini tetap merujuk pada Lukman bin Hakim. Iya, benar. Terus, kenapa anda mengkaitkan dengan gaming disorder? Apakah pesan-pesan dan tujuan ajaran Lukman bin Hakim itu memiliki relevansi dengan pencegahan terhadap gaming disorder? Baik, menurut kacamata saya pribadi Bapak, dengan yang saya ketahui, sepengetahuan saya juga, mengapa saya kaitkan dengan Lukman, nilai-nilai keteladanan dari Lukman. Pertama, fenomena gaming disorder ini melibatkan rata-rata, kebanyakan mayoritasnya itu terjadi pada lingkungan anak dalam hal pengasuhan anak. Nah, itu melibatkan lagi, di dalam makalah saya juga ada disediakan. Baik, maksud saya bagaimana ayat yang anda gunakan sebagai landasan Quran Anda untuk menjawab permasalahan gaming disorder? Ya. Untuk ayat yang menjawab pertanyaan dari gaming disorder, saya merujuk dari inspirasi ayat Al-Quran, Quran surat Luqman. Ayatnya Gimana? Saya bacakan Pak. bacakan, Ya, baik. Saya izin terlebih dahulu. diizinkan. Ya. Ayat 16 dan 17, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in tuka misqala habbatin min hardalin fatakum fi sakrati aw fi samawati aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Yang ayat ke-17 nya. Kau ngaji apa kan? Nah, maksud saya mana ayat yang kamu jadikan sandaran untuk sebagai rujukan dalam menjelaskan persoalan gaming disorder itu, maksud saya. Jadi Anda tidak bisa menarik suatu ayat lalu Anda hubung-kaitkan dengan permasalahan Anda, memaksakan ayat namanya. Itu mana ayat yang bisa kamu jadikan solusi dalam persoalan gaming disorder? Secara eksplisit memang tidak ada di dalam itu Pak. Kalau tidak ada, kenapa kamu paksakan? Sesuai dengan izin Pak sebelumnya, sesuai dengan yang saya bawakan judulnya, saya mengambil inspirasi dari nilai-nilai keteladanan Luqman Pak, yaitu pada bacaan ayat amal ma'ruf dan nahi mungkarnya Pak. Itu kan secara umum gitu. Benar. Ya kan? Jadi harus duduk karena makalah kita ini kan substansinya itu adalah eksplorasi dari Al-Quran. Iya. Ya, karena Luqman Hakim dalam ayat-ayat itu kan lebih kepada pendidikan akhlak sebenarnya. Lalu Anda coba menarik itu masuk oleh gaming disorder. Jadi yang saya maksudkan, Anda seakan-akan memaksakan, ya kan? Dan sebenarnya pesan-pesan Luqman itu sangat banyak lagi, tidak hanya berkait. Ini satu lagi, waktu menit. Ada istilah
Lukman Family Contact. Apa tadi? Kontrak. Lukman Family Contract. Ya, kontrak. Kontrak ya. Ini kamu yang buat istilah ini. Saya mencoba cari istilah, kemudian memanfaatkan teknologi AI. Berarti kamu yang cari istilahnya. Iya, membuat teknologi, membuat istilahnya. Kamu yang buat istilahnya. Ya, benar. Jadi itu diambil dari pesan kandungan Al-Quran yang mana? Kalau di sini berdasarkan Kamu ini saya tengok banyak di mantoknya boleh gitu. Dalam mengelaborasi mana terlalu jauh. Keilmuan kamu ini sudah melampaui. Malah karena kamu Lukman modern ini kan? Iya, Bukan Lukman di dekat. Oke, saya kira itu beberapa catatan dengan bangga ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya. Silakan, Pak Bu. Pertanyaan saya mungkin singkat. Apakah game itu suatu yang salah atau tidak? Gimana Bapak? Mohon maaf. Apakah game itu suatu yang salah atau tidak? Sebenarnya game itu tidak salah Pak. Sesuatu itu kan asal mulanya diperbolehkan. Nah, akan menjadi permasalahan ketika itu melibatkan misalnya kelalaian terhadap ibadahnya, hubungan muamalahnya, ataupun yang lain-lain Pak. Jadi menurut saya pribadi pada dasarnya diperbolehkan kecuali kecanduan main game yang berlebih-lebihan, karena Allah juga melarang itu Pak. Kalau saudara berbicara masalah kelalaian, kan ada ayat Quran tentang kelalaian itu. Benar Pak. Ya, apa itu? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mungkin lupa dengan ayatnya pasti, karena saya juga beberapa waktu lalu juga sempat meneliti tentang game Isra dan sebagai seperti, cuma saya lupa Pak. Oh, lupa ya. Berarti kan dunia ini hanya main-main itu. Mohon maaf. Jadi barangkali di sana. Jadi saya setuju bahwa tulisan ini adalah menjelaskan ayat. Jadi dengan pendekatan ilmiah seperti itu. Jadi menurut saya ya game itu harus ada, tapi bagaimana menciptakan game yang memang memiliki nilai-nilai religius. Jadi bukan game yang seperti mainan-mainan yang selama ini sehingga membuat mereka itu menghabiskan waktu. Nah, sekarang tentu saudara harus menjelaskan di situ tentang game-game yang bermanfaat untuk dimainkan mungkin anak-anak di usia usia awal atau usia menengah atau usia 18 tahun itu. Sehingga game itu bukan sesuatu yang salah. Kira-kira game apa yang bagus menurut saudara? Kalau game yang dalam konteks offline-nya mungkin saya bisa rekomendasikan seperti yang sunahkan Nabi Pak, permainan Nabi kayak termasuk olahraga juga, bagian kuda, memanah dan lain sebagainya. Tapi kalau online itu kurang lebih semuanya sudah sama karena ada unsur-unsur tertentunya Pak. Misalnya ada unsur kekerasan, unsur-unsur proksi, sara dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin kurang merekomendasikan untuk terlalu bermain bersemayam di game online-nya itu Pak. Nah, maksudnya itu jadi pesantren itu harus bisa menciptakan game-game online yang bersifat religius. Mestinya seperti itu yang perlu ditekankan sehingga nanti ayat Al-Quran sebagai isyarat tentang game online dapat saudara jadikan sebagai suatu yang dasar sesuai dengan namanya karya tulis ilmiah Al-Quran. Ya, terima kasih lagi. Baik, terima kasih. Harusnya dengan menggunakan Lukman modern itu sesungguhnya menjadi gangguan, karena berarti ada dikatakan oleh Pak Mrizar tadi ada Lukman yang tradisional, karena modern pasti lawannya tradisional. Seharusnya ya tidak harus pakai Lukman modern, ya Lukmanul Hakim. Jadi untuk mengantisipasi kecanduan game generasi modern, nah begitu. Lukman modern nanti saya takut nanti sama dengan KTIK ya Mas Imam ya, KTIK di provinsi yang itu menjadi finalis juga, tapi saya tidak karena sana masalahnya Dewan Hakim yang lainnya setuju. Khadijah modern tuh, Khadijah modern. Saya terganggu saya. Kalau wilayah itu saya sangat terganggu. Jadi main-main ada, saya takut nanti ada Muhammad modern. Kan terganggu lagi kita jadinya. Jadi kayak gini nih, sebelum buat judul ya belajar dulu atau bertanyalah dengan guru yang sesuai dengan yang punya ilmu. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Silakan Anda tutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Hakim. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mudah-mudahan
ada manfaatnya. Demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.